Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Nama Reka, saya biasa dipanggil Vicky. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik. Nah, pada video kali ini saya akan membahas salah satu materi dalam ilmu politik, yakni berkaitan dengan teori politik. Seperti yang kita ketahui bersama, di dalam teori politik itu terbagi menjadi 3 bagian, yakni teori politik klasik, teori politik kontemporer, dan teori politik modern. Di video kali ini saya membahas terkait dengan teori politik modern. Nah, teori politik modern merupakan teori politik yang lahir berdasarkan hasil pemikiran dari filsuf-filsuf pada zaman sekarang. Adapun beberapa filsuf yang melahirkan pikiran-pikiran mereka untuk mengembangkan teori politik modern tersebut. Di antaranya, yang pertama itu ada teori politik Thomas Hobbes. Nah, kehadiran teori politik Thomas Hobbes dimulai dari pengkajian dinamika sosial dari dua penguasa yang berkuasa berbeda masa. Di antaranya, pengaruh situasi politik kerajaan pada masa sistem politik absolut di bawah kekuasaan Raja Charles I dan Charles II di Inggris di kala itu. Di mana dari kedua dinamika itu, Thomas Hobbes kemudian menuliskan kedua bukunya, Gauss di tahun 1642 dan Leviathan di tahun 1651. Nah, dari salah satu bukunya, Thomas Hobbes berpendapat bahwa runtuhnya kekuasaan absolut dikarenakan sebagai akibat dari pertentangan antara cendekiawan dengan raja-raja dalam pembahasan pembatasan kekuasaan raja. Namun, para raja-raja lebih memilih mempertahankan kekuasaan secara absolut yang kemudian hasil atas sikapnya tersebut menimbulkan kembali teori politik liberal. Nah, dan dalam bukunya, Thomas Hobbes mengemukakan teori politik yakni state of natural, keadaan alamiah, atau menceritakan keadaan alami manusia, di mana manusia yang satu menjadi lawan terhadap manusia yang lain, atau manusia adalah serigala bagi sesamanya, homo homini lupus. Bagi Thomas Hobbes, semua itu didasari oleh karena manusia memiliki sifat ingin bersaing, membela diri, dan ingin dihormati. Nah, maka Thomas Hobbes kemudian mengemukakan teori perjanjian sosial untuk mengubah bentuk kehidupan manusia dari keadaan alamiah di atas ke dalam bentuk negara atau yang disebut Commonwealth. Nah, selain itu juga, adapun filsuf yang mengungkapkan atau melahirkan pikiran untuk mengembangkan teori politik modern, yakni teori politik John Locke. Nah, John Locke adalah seorang filsuf Inggris yang terkenal sebagai salah satu
ketiga adalah kekuasaan yudikatif, merupakan lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Lembaga yudikatif juga mempunyai kekuasaan untuk mengontrol semua lembaga yang bersalah atas hukuman yang berlaku pada suatu negara. Nah, dengan kata lain, kekuasaan lembaga yudikatif ini dibentuk sebagai alat penegak hukum, hak penyelesaian perselisihan, hak menguji materi hukum, hak mengesahkan peraturan hukum, atau membatalkan peraturan. Baik, sekian saja penjelasan saya mengenai